Dr. Sutopo Purwonugroho MSc APU, dia lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada 7 Oktober 1969. Ia adalah seorang pegawai negeri sipil dan akademisi Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB. Ia merupakan alumni Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor. Ia bekerja di pemerintahan sebelum akhirnya ditempatkan di BNPB pada 2010 sebagai Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Prestasi-prestasi dari Dr. Sutopo. Dr. Sutopo menjadi ASN teladan dan ASN paling inspiratif pada tahun 2018. Dewan Juri ASN Aparatur Sipil Negara menetapkan Sutopo Purwonugroho sebagai The Most Inspirational ASN 2018. Anugerah ASN tersebut merupakan satu langkah untuk mendapatkan sosok ASN panutan, yaitu ASN yang telah menunjukkan kerja dan prestasi kerja sangat baik, bahkan melampaui panggilan tugasnya. Dr. Sutopo pun pernah mendapatkan penghargaan Tokoh Teladan Anti Hoax 2018 oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Dr. Sutopo karena ia dinilai selalu menjadi yang terdepan dalam memverifikasi kebenaran. Sesuai dengan bidang tugasnya, kurangnya kesadaran masyarakat pada bencana disebabkan oleh faktor pengetahuan mereka tentang apa itu bencana. Karena itu, dia membuat beberapa grup WhatsApp di handphonenya dengan para wartawan untuk pemberian berita dan update terbaru keadaan cuaca setiap daerah di Indonesia dan menggunakan media sosial untuk membuat data terbaru setiap wilayah setiap harinya. Dr. Sutopo pun dikenal sebagai ASN yang out of the box. Ia paham bahwa simpang siurnya informasi kebencanaan bisa menjadi penyebab selamat atau celakanya korban bencana. Maka ia memutuskan menjadi man on a mission, menjadi pelurus informasi kebencanaan. Ia menjadi garda terdepan salah satu contohnya pada saat Indonesia diguncang gempa Palu. Dengan hal itu, maka tak berlebihan apabila media informasi dari luar negeri, The Straits Times, membuat judul When Disaster Strikes, Indonesia Turns to One Man. Dia termasuk tokoh panutan dalam Smart ASN yang mempunyai penguasaan teknologi informasi, networking, dan wawasan global, berintegritas dan berjiwa hospitality. Namun, sayangnya, pada tahun 2017, Dr. Sutopo divonis mengidap kanker paru-paru stadium 4. Tapi itu tidak menghalangi semangatnya untuk bekerja. Dari koleganya di BNPB, ia menjalani kemoterapi dan diminta berbanyak istirahat dan menjauhi smartphone. Namun ia selalu bersikeras bahwa justru dengan smartphone-nya ia tetap aktif mengelola informasi kebencanaan dan ia merasa lebih senang bisa mengalihkan sakitnya. Ia seolah bekerja tanpa waktu. Ini adalah kualitas pribadi yang unggul dari beliau, di mana masyarakat sering menilai banyak ASN yang bekerja asal-asalan. Maka Dr. Sutopo memberikan keteladanan yang sangat langka. Umumnya orang sakit maka akan mengambil keringan dalam pekerjaan, dan tentu itu akan dimaklumi. Tapi ia tidak mengambil keringan ini dan ia mencoba tugasnya dengan kerja yang melebihi beban sakitnya. Ia selalu bersikap positif, selalu mengajak kepada optimisme, dan tidak pernah terdengar nada putus asa. Maka kita belajar dari nilai-nilai beliau. Mari kita belajar tentang nilai kepemimpinan dari Dr. Sutopo. Sebagai seorang pemimpin, Dr. Sutopo selalu mengingatkan para pegawainya untuk bekerja dengan hati. Pak Topo menuntut proses yang memastikan kesempurnaan dalam bekerja. Menurut Dr. Sutopo, bekerja dengan hati juga berarti mengerjakan sesuatu melebihi daripada sekedar yang diminta. Dalam hidupnya, Pak Topo melakukan tugas melebihi dari seharusnya. Sebagai Kepala Hubungan Masyarakat Humas BNPB, tugasnya mengabarkan informasi kebencanaan pada masyarakat. Tapi, ia memiliki space hampir 24 jam dan siap sedia memberikan informasi kepada masyarakat, baik melalui tradisional maupun rilis per, hingga wawancara dengan stasiun televisi dan radio. Bahkan Sutopo aktif dengan berbagai akun media sosial lainnya. Sebagai pemimpin, Dr. Sutopo juga memberikan ruang inovasi dan berkembang yang sangat luas kepada para pegawainya. Pelajaran kepemimpinan terakhir dari Dr. Sutopo adalah bekerjalah untuk kepentingan orang lain. Ini adalah alasan yang mendorong dan menggerakkan Dr. Sutopo. Bahkan dalam masa-masa perawatan penyakitnya, dia terus bekerja sebaik-baiknya bagi bangsa dan negara. Banyak penghargaan yang sudah diterima Dr. Sutopo karena berbagai prestasi dan dedikasi untuk negeri. Tugas kita sekarang melanjutkan perjuangan dan upayanya untuk membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana dengan meladani hal-hal baik yang dilakukannya selama ini.